Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama saya Bu Hesti. Dan nama saya Udina. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS tentang aku bagian dari masyarakat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi lambang daerah, urutan sistem pemerintahan mulai dari RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota, serta pemimpin daerah beserta tugas dan perannya dengan benar. Yang kedua, peserta didik menunjukkan sikap menghargai lambang daerah, sistem pemerintahan, serta peran pemimpin daerah selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi tentang lambang daerah, urutan sistem pemerintahan, serta pemimpin daerah beserta tugas dan perannya secara lisan maupun tertulis dengan percaya diri. Yang selanjutnya ada peta konsep aku bagian dari masyarakat. Yang pertama, pengertian lambang daerah. Yang kedua, makna simbol pada lambang daerah. Yang selanjutnya, urutan tingkat pemerintahan daerah. Yang pertama, RT. Yang kedua, RW. Yang ketiga, desa atau kelurahan. Yang keempat, kecamatan. Yang kelima, kabupaten atau kota. Yang selanjutnya, pemimpin daerah dan tugasnya. Yang pertama, ketua RT. Yang kedua, ketua RW. Yang ketiga, kepala desa atau lurah. Yang keempat, camat. Yang kelima, bupati atau wali kota. Mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Lihat gambar itu. Oh, itu namanya logo daerah. Waktu keluar kota, aku melihat gambarnya berbeda dengan kota ini. Betul, aku juga pernah ke kota lain, gambarnya berbeda juga. Anak-anak, di kecamatan dan kabupaten atau kota manakah kalian tinggal? Apakah di kota Surakarta, kota Bandung, kota Semarang, kota Magelang, atau kota lainnya? Anak-anak, setiap daerah mempunyai logo atau lambang. Apakah kalian tahu logo atau lambang tempat kalian tinggal? Dalam lambang atau logo itu, ada gambar sesuatu yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Dari gambar atau logo, kita bisa mengenal daerahnya. Apakah kalian sudah kenal daerah kalian? Mari kita pelajari. Apa itu lambang daerah? Lambang daerah adalah simbol resmi yang menjadi identitas suatu daerah. Setiap daerah memiliki lambang yang berbeda sesuai sejarah, budaya, dan ciri khasnya. Lambang daerah membantu masyarakat mengenali karakteristik suatu wilayah. Lalu, apa saja komponen lambang daerah? Lambang daerah umumnya terdiri atas beberapa unsur yaitu 1. Tumbuhan dan hewan, melambangkan kekayaan alam yang dimiliki suatu daerah. 2. Bentang alam yang menunjukkan kondisi geografis daerah seperti gunung, sungai, atau laut. 3. Bangunan atau senjata tradisional yang menunjukkan sejarah perjuangan dan budaya masyarakat setempat. Sekarang, Bu Hesti akan bertanya, apakah kamu sudah tahu makna dari lambang kota atau Kabupaten Magelang? Yuk kita pelajari. Berikut ini adalah lambang Kabupaten Magelang. Dari lambang tersebut mempunyai simbol yang mempunyai makna. Yang pertama, bintang, melambangkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, stupa Borobudur melambangkan Candi Borobudur sebagai kebanggaan dan objek wisata Kabupaten Magelang. Yang ketiga, keris
melambangkan semangat perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang keempat, 5 gunung melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, padi dan kapas melambangkan hasil pertanian Kabupaten Magelang. Yang keenam, ada daun tembakau melambangkan hasil pertanian Kabupaten Magelang. Yang ketujuh, bambu runcing melambangkan semangat perjuangan, persatuan, dan kesatuan rakyat. Yang terakhir, ada samir merah putih yang melambangkan optimisme dalam mencapai cita-cita luput. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu urutan tingkat pemerintahan daerah. Penduduk di kabupaten atau kota kita sangat banyak dan wilayahnya sangat luas, supaya semua warga bisa mendapatkan pelayanan administrasi dan bantuan dengan cepat. Wilayah tempat tinggal kita dibagi menjadi tingkatan-tingkatan dari yang paling kecil, yaitu lingkungan rumah, hingga yang paling besar, yaitu kabupaten. Selanjutnya, Budina akan bertanya apa yang kalian ketahui tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah kelompok yang membantu, mengatur, dan menjalankan urusan di suatu wilayah seperti kota atau kabupaten. Nah, di Indonesia terdapat wilayah di setiap daerahnya, mulai dari RT atau RW sampai dengan kabupaten atau kota. Jika diurutkan, maka dimulai dari rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota. Sebenarnya apa ya kerja orang-orang di sini? Mengurus warga, kota, atau kabupaten kita, tapi penduduknya ada banyak sekali. Bagaimana ya caranya? Tugasnya kan dibagi-bagi, makanya ada kecamatan dan kelurahan, dibantu juga oleh RW dan RT. Berikut ini adalah penjelasan dari urutan tingkat pemerintahan daerah dan tugasnya. Yang pertama yaitu rukun tetangga atau RT, lingkungan pemerintahan terkecil di masyarakat. Minimal terdiri dari 30 kepala keluarga atau kakak. Bertugas membantu administrasi warga di tingkat terkecil. Yang kedua, rukun warga atau RW, lembaga masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa RT, biasanya 3-10 RT. Bertugas mengkoordinasikan kegiatan antar RT dan menghubungkan warga dengan pihak kelurahan atau desa. RT atau RW dipilih melalui usulan dari masyarakat setempat. Yang ketiga, desa atau kelurahan. Desa umumnya terletak di daerah agraris dan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga melalui pilkades. Bertugas untuk mengelola dan memajukan masyarakat di lingkup desa. Di sisi lain, kelurahan berada di area perkotaan dan dipimpin oleh seorang lurah yang diangkat langsung oleh bupati atau wali kota dari kalangan aparatur sipil negara atau ASN, bertugas melayani kebutuhan administratif warga serta melaksanakan pembangunan masyarakat. Yang keempat, kecamatan. Wilayah yang terdiri atas gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Camat tidak dipilih warga, melainkan
ditunjuk langsung oleh bupati atau wali kota sebagai perwakilannya di tingkat kecamatan, bertugas mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan. Yang terakhir yaitu kabupaten atau kota, wilayah pemerintahan besar yang menggabungkan banyak kecamatan. Disinilah pusat kebijakan daerah dibuat, bertugas membimbing seluruh wilayah kabupaten atau kota, menjamin kualitas pendidikan seperti sekolah dan pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit, serta membangun sarana umum demi kesejahteraan rakyat, dipilih melalui pilkada yang diselenggarakan serentak. Setiap kota atau kabupaten mempunyai ibu kota. Ibu kota ini mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Pusat pemerintahan. Ada kantor pemerintahan kota atau kabupaten untuk melayani warga. Yang kedua, yaitu pusat pendidikan. Biasanya, sekolah-sekolah lebih dulu ada di wilayah ibu kota. Nomor 3, pusat informasi. Informasi disebarkan dari kota ke daerah-daerah di sekitarnya. Ada yang melalui televisi, radio, surat kabar, dan internet. Yang terakhir adalah pusat kegiatan ekonomi. Umumnya di kota banyak kantor perusahaan. Selain itu, banyak pula kegiatan ekonomi, terutama perdagangan. Contoh di bawah ini adalah salah satu pusat perbelanjaan di kota Magelang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki lambang sebagai identitas dan ciri khasnya. Pemerintahan daerah terdiri atas RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten atau kota yang dipimpin oleh pemimpin dengan tugas masing-masing. Dengan mempelajari materi ini, kita dapat lebih mengenal daerah tempat tinggal serta menghargai peran pemerintah dalam melayani masyarakat. Nah, jadi seperti itulah para pemimpin yang ada di wilayah daerah kita beserta dengan tugas-tugasnya. Sekian dari Ibu, semoga dapat bermanfaat. Bye-bye. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.